dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Kuasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda di studio, apa kabar semua? Alhamdulillah. Ada Bapak satu. Bapak juga baik ya Pak ya? Aduh, Masya Allah. Iya, Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, bahagia sekali kita bisa hadir kembali menjumpai Anda di hari ini, tentunya di Cahaya Kalbu ya. Dan semoga saja semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang senang, kemudian juga Allah senantiasa memberikan ridhonya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aa Damang, alhamdulillah. Aa Jazaka di sini ya. Alhamdulillah juga Kang ya. Walaupun glowing is apa ya? Baik, alhamdulillah ya. Ya pemirsa, hari ini kita akan sama-sama kembali thalabul ilmi gitu ya. Tapi saya mau tanya dulu deh, Bunda suka bersedekah? Suka ya, alhamdulillah. Tadi juga Aa Jazaka lagunya sedekah ya. Begitu indah liriknya gitu ya. Jadi sedekah itu memang luar biasa. Tapi ketika kita bersedekah itu, apakah kita suka menyertainya dengan doa? Suka nggak Bun? Suka ya? Bunda mikir dulu. Berpikir dulu gitu ya. Nah jadi hari ini kita akan bahas tentang sedekah deh gitu ya. Tapi sebelum kita membahasnya, kita kenalan dulu. Bunda ini dari mana sih gitu ya? Majelis taklim apa? Siapa yang mau memperkenalkan? Iya, mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rita dari Majelis Taklim Riyadut Thalibin RW 13 Desa Buah Batu. Anggota majelis kami berjumlah 50 orang. Adapun kegiatan kami sehari-hari yaitu pertama pengajian rutin setiap hari Rabu, dan yang kedua kegiatan Jumat Berkah, yang ketiga latihan marawis. Yang keempat kegiatan bakti sosial ya. Dan yang kelima itu kegiatan memperingati hari besar Islam. Masya Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatannya banyak. Jangan kalah ini sama Jazaka ini. Jangan kalah ya sama bunda-bunda ini ya. Nah itu dia ya. Baik pemirsa, jadi hari ini kita akan membahas mengenai sedekah dengan doa. Makanya seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau kita bersedekah itu kita suka mengiringnya dengan doa enggak? Lalu bagaimana sih sebetulnya ketika kita bersedekah kemudian kita juga menyelipkan doa di situ, seperti apa dan bagaimana? Yuk, narasumber kami hari ini ada Kiai Haji Dedi Mulyadi. Mangga silahkan Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau adalah Bapak Kiai Haji Dedi Mulyadi, pimpinan Pondok Pesantren Fathus Salam ya. Mubarak ya. Masya Allah. Baik Pak Kiai, mangga kita ngobrol di sambil duduk aja. Bunda nanti kalau mau tanya juga boleh ya. Jazaka juga boleh kalau mau tanya. Baik ya. Iya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita hari ini akan membahas tentang sedekah dengan doa, gitu ya. Gitu Pak Kiai ya. Kalau bersedekah mah, Bunda kalau sedekah apa sih Bun? Saya pengen tahu deh. Apa? Materi. Ya, selain materi ada nggak kira-kira? Yang saya suka bersedekah apa selain materi gitu? Oh, berarti ada selain materi ya. Yuk kita bahas hari ini ya. Pak Kiai, aduh senang sekali ya. Jadi kita bahas tentang sedekah nih hari ini. Sedekah itu katanya akan mendatangkan banyak kebaikan. Bahkan juga ini bisa sebagai penghalang bala kepada kita. Nah, tapi seperti apa sih sedekah dengan doa ini? Bangga Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil aziz. Ud'uni astajib lakum, wa qala fi ayatil ukhra fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Al-ayah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang telah mempertemukan kita untuk thalabul ilmi. Dan seperti yang Teh Depi sampaikan tadi bahwa tema kita bersedekah dengan doa. Banyak orang yang ingin bersedekah tetapi hanya berharap dan ingin bersedekah dengan materi. Sampai ada orang yang berdoa, ya Allah berikanlah aku kekayaan. Kalau aku sudah menjadi orang kaya, aku akan bersedekah. Ternyata kayanya tidak, sedekahnya juga tidak. Atau ada juga minta kaya karena ingin bersedekah. Sudah kaya lupa sedekah. Atau orang yang mau sedekah tapi nggak kaya-kaya, akhirnya jadi bingung. Padahal keutamaan sedekah itu subhanallah. Bukan hanya sedekah, orang yang terus mendorong orang lain untuk bersedekah, itu dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira fi katsirin min najwahum. Banyakan boyah suka berbisik-bisik. Keluarga suka berbisik kepada kita, tetangga, bahkan ada yang lebih dari bisikan, akhirnya jadi gibah. Padahal la khaira fi katsirin min najwahum. Sedikit pun tidak ada kebaikan bisikan-bisikan mereka kecuali illa man amara bis shadaqatin. Kecuali kalau bisikan itu menyeru kita untuk bersedekah. Au ma'rufin,
atau menyuruh kita untuk berbuat baik, au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara sesama manusia. Fawayyab al-dzalika bitigha'a mardatillah, barang siapa yang melakukan semua itu atas dasar ingin mendapatkan ridha Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azima, kelak Allah akan memberikan pahala yang besar, sungguh luar biasa. Itu belum sedekah, Bu. Baru menyeru bersedekah. Tapi kalau kita cuma menyeru, tidak bersedekah, itu juga sesuatu yang dimurkai Allah. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah sangatlah besar bagi orang yang banyak berbicara kebaikan tetapi dia tidak melakukan kebaikan. Pertanyaannya, bukannya saya tidak mau bersedekah. Dengan adanya ayat tadi, saya sangat senang untuk menyeru orang bersedekah. Tapi apa yang mau diberikan saya? Sementara harta tidak punya, maka disinilah bahasan kita mudah-mudahan menjadi panduan agar kita mendapatkan nilai sedekah walaupun tidak dalam keadaan memiliki materi. Ada satu sedekah yang sungguh luar biasa, bisa kita lakukan di mana saja, bahkan tidak harus pakai transfer, gak usah pakai rekening. Ibu gak usah susah-susah nanya, coba kirim nomor rekeningnya, gak usah, Bu. Orang yang diberinya pun tidak pernah tahu. Itu adalah bersedekah dengan doa. Sedekah dengan doa. Bersedekah dengan doa. Bersedekah dengan doa. Ketika ibu punya masalah, ya kan? Punya tanggungan misalkan sekian juta, dan ibu minta bantuan. Pak, bisa nggak pinjam uang 2 juta? Yang ibu pinjam malah ngomong, berapa hutangnya, Bu? 10 juta. Saya doakan mudah-mudahan ibu punya uang 15 juta. Kira-kira bahagia diberi 2 juta atau didoakan 15 juta? Agak tergantung sebetulnya pakai ya Bu ya. Karena kita lebih cenderung menilai materi itu atau uang itu di atas segala-galanya. Betul. Padahal Seperti ketika begitu. ada saudara kita berdoa dengan ikhlas, dan salah satu amalan yang ikhlas itu amal yang tidak diketahui orang. Di keheningan malam kita bangun, mengambil air wudhu, menghampar sajadah, menggelengkan tasbih, lalu berdoa, mendoakan saudara-saudara kita, baik saudara yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Bahkan salah satu doa yang paling istimewa, doa dari seorang muslim fi dhahril ghaib, dari kejauhan yang didoakannya tidak tahu, Ya. dan tidak pernah meminta didoakan. Itulah doa yang luar biasa. Pak Kiai, sebentar, berarti ketika kita mendoakan orang lain, ya, siapapun lah yang kita doakan, itu artinya pahalanya sama dengan kita bersedekah begitu? Atau bagaimana? Itulah yang namanya sedekah. Jadi memang bukan sedekah itunya. sedekah, Doa kita itu adalah doanya juga sedekah. sedekah. Bayangkan kalau ibu butuhnya 2 juta, kita malah mendoakan 15 juta. Iya, betul. Itu lebih kan? Masya Allah sebetulnya. Nah, cuma kita seringkali menilai uang itu lebih daripada doa. Padahal ketika uang tidak berfungsi, banyak kita bukti. Orang punya uang banyak, punya kekayaan melimpah. Ketika terjadi musibah banjir misalkan, uangnya mau dibelikan apa? Uang yang jualannya juga nggak ada. Ternyata yang dia butuhkan bukan toko yang lengkap, bukan uang yang banyak, cukup segelas air minum saja situ sudah luar biasa. Sedekah yang luar biasa ya. Nah, kembali bahwa yang dimaksud sedekah dengan doa itu bukan berarti kalau begitu benar juga ya. Karena harta mah tidak seberapa, udah uang mah diam aja ya. Nanti tidak akan disedekahkan karena saya akan ganti sekarang dengan apa? Dengan doa. Dengan doa. Bukan itu maksudnya. Iya. Ketika kita tidak bisa bersedekah dengan harta, maka jangan pernah kita melupakan untuk bersedekah dengan doa. Atau
hartanya bisa bersedekah ditambah dengan doa. Ibu dan pemirsa dimanapun berada, salah satu obat untuk meluruskan dan untuk menjernihkan hati kita, sering-seringlah mendoakan baik untuk saudara kita. Kenapa tidak tulus? Yang didoakannya nggak tahu. Kita doanya juga doa yang terbaik untuk saudara kita. Dan ingat, setiap kita mendoakan saudara kita dengan kebaikan, maka malaikat selalu berkata, walaka bimislin, untuk kamu sama dengan apa yang kamu mintakan untuk mereka. Jadi ketika kita mendoakan baik, maka malaikat juga menyambutnya, walaka bimislin, untuk kamu sama dengan apa yang kau minta untuk orang lain. Ketika kita mendoakan buruk, ya sama, walaka bimislin, untuk kamu sama dengan apa yang kau doakan untuk orang lain. Hati-hatilah. Doa yang kita sampaikan itu akan kembali lagi kepada diri kita sebagai yang mengucapkannya, kan begitu ya Pak Kiai ya. Oke, begini loh. Mungkin frame berpikir kita adalah selama ini bahwa yang namanya sedekah yang punya kita memberikan sesuatu, apakah itu tenaga ataukah berupa materi gitu ya. Nah ini kalau tadi sebetulnya kalau alangkah lebih baik kalau materi sedekah dan kita juga doa juga sedekah. Betul. Gitu ya. Dua-duanya itu. Mari kita lihat sekarang yang materi nih Pak Kiai ya. Nah kalau kita masuk ke pamrih ya Bun ya. Iya nggak Bun? Ya, suka pamrih itu gini Pak Kiai. Kita bersedekah ya, bersedekah materi nih Pak Kiai ya. Memang kita berdoa, tetapi doa kita itu adalah begini. Ya Allah, saya bersedekah nih dengan harapan bahwa Engkau akan memberiku lebih daripada ini. Entah itu 10 kali lipat, entah itu 20 kali lipat, 100 kali lipat ya nggak? Ya. Nah, yang seperti itu Pak Kiai. Tidak sedikit, saya yakin tidak sedikit orang yang melakukan hal itu. Bagaimana dengan ini? Dia kembali kepada tujuan dalam ibadah kita, di mana surah Al-Kahfi ayat terakhir Allah mengingatkan, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa mendapatkan ridha Allah, satu, falyamal amalan shaliha, lakukan amal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ketika beramal soleh, jangan sekali-kali ada tujuan selain daripada lillahi ta'ala. Lalu TDP tadi mempertanyakan bagaimana kalau saya sedekah, Pak, besok kita beli makanan, undang anak yatim. Soalnya kan kita kalau ngundang atau bersedekah ini misalkan 10 juta, sementara kita butuh uang 10 miliar, mudah-mudahan bisa mancing gurame ku cacing. Nah, orang Sunda mah begitu ya. Mancing gurame ku cacing, iya kan? 10 miliar dengan 10 juta itu gurame cacing. Iya. Lalu bagaimana ketika kita berdoa seperti itu? Begini. Di dalam amalan ada yang disebut dengan tawasul. Tawasul itu memohon sesuatu kepada Allah dengan amal soleh kita. Itu boleh. Saya pernah baca di dalam Riyadhus Shalihin itu ada orang yang mempunyai amal soleh dan mereka ajukan kepada Allah, ya Allah, kalau amalan saya ini termasuk amal soleh, maka saya mohon bukakanlah pintu gua ini. Iya. Dan Allah kabulkan. Kabulkan. Tapi belum sempurna. Yang satu bertanya lagi, kamu punya amal soleh nggak? Dia punya amal soleh, itu pun sama. Ya Allah, kalau amal saya ini termasuk amal soleh, maka bukakanlah pintu gua ini. Lebih besar lagi terbuka. Dan yang ketiga, ya Allah, kalau amal soleh saya ini karena meninggalkan kemaksiatan, yang dua melaksanakan amal soleh, yang ketiga, yang dua melaksanakan amal soleh, yang satunya lagi memohon kepada Allah dengan meninggalkan kemaksiatan. Ya Allah, kalau waktu kemarin saya meninggalkan maksiat ini Engkau ridhoi, maka aku mohon bukakanlah pintu goha ini, sempurnalah terbuka pintu goha. Baik, Pak, kita lanjutkan nanti ya. Karena takutnya begini loh, ketika kita kemudian memohon sesuatu kepada Allah, kemudian diberikan di dunia ini, lah di akhirat kita dapat apa? Kan gitu ya Bu ya. Tapi nanti kita lanjutkan ya, setelah yang satu ini, tetap di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa
dalam cahaya kolbu. Ketika kekecewaan, putus asa dan kehilangan harapan menghantui setiap hari, kita tidak bisa melihat masa depan. Seolah semua mimpi terkubur dan tak bisa lagi diraih. Tapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kehidupan harus terus berjalan. Mimpi-mimpi itu harus digapai bersama. Bangkit dalam keputusasaan, melangkah kembali untuk masa depan yang cerah, karena semangat harus terus menyala dalam diri untuk menerangi jalan menuju kebahagiaan. Bangkit bersama untuk membangun Indonesia, merajut asa untuk masa depan bangsa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Baik, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Cahaya Kolbu hari ini pemirsa ya, membahas mengenai sedekah dengan doa. Ada Kiai Haji Dedi Mulyadi ya. Tadi sudah disampaikan bahwa sedekah dengan doa itu adalah ketika kita berdoa mendoakan seseorang, orang lain gitu, itu adalah berupa sedekah yang luar biasa ya Pak Kiai ya. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa kita boleh kok bermohon kepada Allah dengan kita melakukan sesuatu, kemudian kita bermohon juga kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kita lanjut ya Pak Kiai ya. Bunda kalau mau tanya boleh, nanti siapkan pertanyaannya dulu ya. Tapi pertanyaan saya begini loh Pak Kiai. Ketika kita memohon kepada Allah, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan balasannya di dunia ini gitu ya. Kemudian Allah kabulkan itu. Lalu dengan akhirat kita nanti bagaimana? Apakah masih kebagian juga enggak Pak Kiai? Kita ini kan di dalam Al-Baqarah ada dua gambaran orang yang berdoa dan beribadah. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang berdoa, ya Allah berikanlah aku kebaikan dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Gambaran apa? Yaitu orang yang senantiasa beramal, berdoa, maunya dibalas di dunia saja. Nah itu. Padahal yang sudah Allah berikan di dunia saja, entah berapa hari lagi rumah yang kita pakai. Betul ya Bu? Iya betul. Berapa hari lagi? Nggak tahu. Hanya Allah yang tahu Ibu ya. Uang yang kita kumpulkan, berapa banyak lagi yang akan kita pergunakan? Karena kita tidak tahu. Sampai dia nyesel ketika beribadah dan apa yang menjadi hajatnya tidak dikabulkan. Nah itulah gambaran orang yang yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang hanya memohon kesuksesan dunia tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Salah satunya gangguan hati ketika kita mendapatkan fadhailul a'mal. Artinya mendengar keutamaan-keutamaan dalam amal itu jangan dijadikan tujuan. Karena itu hikmah. Setiap amal ini ada hikmahnya. Tapi jangan lantas itu menjadi tujuan utama. Al-Kahfi ayat terakhir tadi yang menjadi pedoman kita. Falya'mal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Meminta doa ketika kita bersedekah silahkan, tapi jangan sampai nyesel kaduhung abdi mangondang eta jelema. Minta didoakan, ternyata tidak satu pun hajat saya yang dikabulkan Allah. Berarti nu tadi teh nu hadir teh jelema teh mustajab unggul. Nah itu kan rusak. Iya betul. Nah ada juga wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Itu lengkap. Tapi saya nggak tega kalau ngomong bahwa doa itu doa sapu jagat. Tapi ini termasuk doa syamil. Artinya doa yang mencakup dunia akhirat. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan dunia. Berarti apa hajat-hajat kita di dunia selalu waluya. Apa? Waluya. Waktu perlu aya. Oh, baiklah, Bu ya. Apa? Waktu perlu Aya. ngapain? Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang paling utama lagi, kita ingin mendapatkan hasanah fil akhirah. Karena gambarannya ada 4. Ada yang hasanah fil dunia, ghair hasanah fil akhirah. Dunianya kelihatannya sukses, tapi di akhirat tidak. Yang kedua, ada yang kelihatannya di dunia tidak hasanah, tapi akhiratnya hasanah. Yang ketiga, ada yang tidak hasanah di dunia, di akhiratnya juga tidak hasanah. Kalau saya insya Allah pilih yang ini, hasanah fil dunia, hasanah fil akhirah. Baik kebaikan dunia, dan itu salah satunya yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu langsung mendapatkan jaminan, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ibrahim itu termasuk orang yang mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan dunianya luar biasa. Kemudian wa fil akhirati laminas salihin, di akhiratnya termasuk orang-orang yang saleh. Nah, kenapa tadi dipertanyakan sama Teh Depi, apakah ketika kita memohon kebaikan dunia masih kebagian di akhirat? Iya. Bisa. Ada orang yang kebagian dunia dan akhirat, ada orang yang hanya kebagian dunia saja. Nah, pasti ya Bu, semua juga inginnya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Lalu ketika kita memilih kebahagiaan akhirat saja, Allah ingatkan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah bekalmu untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan pula kau lupakan bagianmu untuk urusan dunia. Wa ahsin. Tetapi ada syaratnya, berbuat baiklah kama ahsanallah ilaik, seperti Allah telah berbuat baik kepada kita. Apa yang pernah kita minta dengan apa yang telah Allah beri jauh lebih banyak dan lebih bernilai apa yang pernah Allah berikan. Kita tidak pernah minta dijadikan manusia, dan Allah jadikan dari tanah itu menjadi kita yang cakap dan cukup cantik, dan seperti ini adanya patut kita syukuri karena tidak ada permintaan kita untuk dijadikan manusia. Sementara kadang ketika kita memohon sesuatu belum Allah kasih atau tidak Allah kasih, rasa-rasanya Allah pelit banget sama saya. Baik ya. Jadi begitu ya. Jadi hati-hati juga sebetulnya ya. Betul. Oke ya, ketika kita bermunajat kepada Allah, ada melakukan sesuatu, jangan pamrihnya hanya jangan duniawi terlalu saja. itu ya. Iya. Jadi udah pasti setiap kebaikan itu ada hikmah, dan hikmah itu yang akan diberikan Allah, dan yu'til hikmata may yasha. Hikmah itu akan diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, dan barang siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, dia telah mendapatkan, diberi kebaikan yang sangat banyak. Masya Allah. Baik, Bunda yang mau tanya boleh silahkan. Jazaka juga kalau ada pertanyaan boleh silahkan. Yuk Bu, ada yang mau tanya? Ya silahkan. Ya langsung ya Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan, nama saya Ibu Dian dari Majelis Taklim Riyadhut Thalibin. Pak Ustadz, mohon penjelasannya, sodako yang terbaik itu seperti apa, dan kepada siapa sodako terbaik itu yang bisa kita berikan itu. Topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai, langsung saja. Sodakoh yang terbaik itu seperti apa? Ada beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang pernah saya baca. Pasti itu masih banyak lagi. Selain daripada hadis dan ayat-ayat itu.
Jadi kalau saya mengatakan hanya ini yang terbaik, tidak. Salah satu yang pernah saya baca, satu, afdhalus shadaqati, sedekah yang utama itu antata sedekah, ketika kamu bersedekah, wa anta sahihun, dan kamu masih membutuhkannya. Biasanya kan kita bersedekah dengan sesuatu yang sudah tidak kita Butuhkan. acuknya eta mah lebar. Apalagi bapak-bapak ieu teh tilas disunatan lebar cenah. Iya we ngetos teh dianggo. Pasti diangge. Wa anta sahihun, kamu masih membutuhkannya. Sahihun, dalam kondisi sehat. Karena biasanya orang sok jadi bager teh lamun geus teu damang. Keur gering mah aduh bari hahayangan teh. Itu uang yang di bawah kasur mama tolong ambil ya. Ya, kasihkan ke anak yatim. Kasihkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi ketika sehat itu lebih utama. Wa anta sahihun sahihun, kamu dalam keadaan sehat walafiat. Ta'ammulul ghina, kau masih berharap untuk menambah kekayaan. Masih ngerasa kurang keneh, Bu. Manya geus kudu dipasikeun deui ka batur, sementara saya juga masih membutuhkan. Ta'ammulul ghina wa takhsyal faqra, dan kamu masih mengkhawatirkan takut dengan kemiskinan. Itu yang paling utama. Satu, bersedekah ketika kita masih butuh. Ya. Yang kedua, dalam kondisi sehat. Yang ketiga, masih takut dengan kemiskinan. Yang keempat, masih berharap untuk mendapatkan dan menambah kekayaan. Lalu kepada siapa? Itu di dalam surah Al-Baqarah 177, Bu ya. Di dalam Al-Baqarah ayat 177 itu, awal ayatnya tidak akan saya bacakan, langsung kepada yang berhubungan dengan sedekah itu. Wa atal mala ala hubbihi, mengeluarkan harta yang ia cintai. Karena lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sehingga kita mengeluarkan, menginfakkan apa yang masih kita cintai. Wa atal mala ala hubbi, mengeluarkan harta yang kita cintai kepada siapa? Zawil kurba, kepada kerabat. Kenapa orang tua tidak masuk di situ? Karena kepada orang tua itu bukan sedekah, tapi kewajiban. Jadi jangan sampai saur orang Sunda mah culdog-dog tinggal igel. Lebih mengutamakan yang lain sementara orang tua dilupakan. Ya. Padahal sebesar apapun yang materi yang kita keluarkan untuk orang tua tidak akan pernah mampu untuk membalas setetes air susu yang kita isap. Baik, pastinya kita harus rehat lagi sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi kepada siapa lagi sedekah terbaik itu kita berikan ya. Baik, pemirsa tetap bersama kami. Nanti selepas yang satu ini kita akan lanjutkan lagi. Bunda di studio juga ya. Tetap bersama kami di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Dan 16.000 pekerja sisanya terpaksa dirumahkan. Pranajaya Ardidian jadi satu antaranya. Pekerja di sebuah rumah makan cepat saji itu sudah sejak akhir malam ini. Tapi Citra takut kecewain ibu, Bu. Citra kena PHK, Bu. Yang sabar ya nak, semua pasti ada hikmahnya. Ibu yakin kamu pasti kuat. Yang penting sekarang, Citra jaga prokes. Iya Bu, makasih ya Bu ya. Ibu juga sehat-sehat ya.
jiwa dalam cahaya kolbu. Baik, masih membahas mengenai sedekah dengan doa ya. Kita lanjutkan lagi, dan Bunda di studio juga yang mau tanya boleh siap-siap lagi. AA juga mangga kalau ada pertanyaan boleh nanti disampaikan ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada yang terhenti sejenak ketika seseorang memberikan sedekah itu yang terbaik kepada siapa? Baru tadi kepada kerabat ya. Kalau Ada lagi? kita lihat tertibnya ayat dalam surat 2177 itu, wa atal mala ala hubbihi, yang pertama zawil kurba, kepada karib kerabat. Kerabat. Raka, rai, emang, bibi, wa, orang terdekat. Artinya yang ada pertalian darah dengan kita, Nasab, saudara, betul. nasab, betul ya. Karena saya pernah baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, as-sadaqatu alal fuqara sadaqatun. Ketika kita bersedekah kepada orang fakir tapi tidak ada hubungan nasab, nilainya sedekah saja. Tapi was-sadaqatu 'alal 'iyal, bersedekah kepada orang yang membutuhkan dan itu ada hubungan nasab, shadaqatun wasilatun. Dua nilainya. Satu bersedekah, yang kedua silaturahmi. Ingat Bu ya, sebentar lagi Ramadan. Ya. Walaupun rantangannya sudah tidak ada, nggak apa-apa, nggak pakai rantang juga. Ya, ingat ya. Pakai box semper sekarang mau pakai. Ya kan Bu ya? Ingat, sedekah kepada zawil kurba, kerabat, jangan sampai lupakan. Ya. Ingat, ketika orang terdekat kita sakiti hanya dengan sesuatu yang dipandang sepele, itu yang siapa tahu menghalangi berkahnya rezeki kita. Saya istilah dulu rumah kebagian sengitna hungkul. Nah ini hilangkanlah itu. Ya. Kemudian yang kedua, baru wal yatama, anak yatim. Karena istimewanya luar biasa. Rumah kita ingin berkah, maka salah satunya sisihkan sebagian harta kita untuk anak yatim. Tapi jangan pula seperti tradisi hari ini, ketika ada buka bersama, kita ngundang anak-anak yatim, sementara Ece, AA, si Akang cuma lihat aja, padahal itu kakak kita, nggak pernah kita undang. Makanannya juga lebih diberikan kepada anak yatim, sementara saudara-saudara kita yang dekat, apalagi yang melihat, kita tidak perhatikan. Jangan sampai rusak amal kita untuk anak yatim dengan tertibnya yang tadi dilupakan. Ya. Bener kan Bu ya? Ya, betul. Kemudian wal masakin, kepada orang-orang miskin dan seterusnya. Nah ini tertib daripada sedekah kepada siapa dan bagaimana, mudah-mudahan bisa lebih diperbaiki lagi bagi jamaah atau kaum muslimin yang sudah mau bersedekah, kualitasnya lebih diperbaiki. Jadi bukan hanya nilai materinya yang ditingkatkan, tetapi tertibnya juga. Jangan sampai rusak nilai-nilai sedekah kita justru karena kita ada yang dilangkahi dari tertib Al-Quran. Nah itu. Baik, jadi gitu ya Bu ya. Semoga kita sekarang kalau yang belum tahu jadi berubah gitu ya. Baik, Ibu yang mau tanya lagi silahkan. Ya, mangga silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Suryani, berasal dari pengajian MT Riyadut Thalibin GBI. Yang saya mau tanyakan, apa perbedaan infak dan sedekah? Nah itu Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Infak dengan sedekah perbedaannya, salah satunya kalau infak itu setiap pengeluaran yang dihubungkan dengan kebaikan tertentu, baik tanggung jawab wajib seperti infak untuk keluarga, suami memberi nafkah kepada istrinya, itu infak khas, infak khusus. Ada lagi infak am, ketika kita mengeluarkan sesuatu untuk kemanfaatan sarana umum, sarana agama, itu infak. Dan infak biasanya dilakukan dengan sesuatu yang bersifat materi.
Tetapi sedekah itu lebih umum, baik dengan materi atau hanya dengan senyuman saja. Tabassumuka liwajhi akhika shadaqatun. Senyum saja kita kepada saudara kita itu sedekah, asalkan senyumnya yang ikhlas. Karena ada juga senyum yang nyinir atau apa, kan itu jadi tidak sedekah. Kemudian seperti tadi, mendoakan atau mendoakan kebaikan untuk orang lain itu juga sedekah. Apalagi kalau kita punya materi itu luar biasa, silakan. Bahkan dalam hadis, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Barang siapa yang mempunyai harta, bersedekahlah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun, barang siapa yang punya jabatan, kedudukan, maka bersedekahlah. Sehingga tanda tangan yang beliau itu bubuhkan, cekap tekedah ngange hatur lumayan, hatur nuhun cekap. Kemudian beda kan antara hatur lumayan dengan hatur nuhun. Kita bisa milih lumayan aja. Yang ketiga, wa man kana lahu ilmun, orang yang punya ilmu, falyatasaddaq bi ilmihi, bersedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu faqirun dhaifun jahilun, barang siapa dia tidak punya ilmu, tidak punya harta, tidak punya kekuatan, falyatasaddaq bi du'aihi, maka bersedekahlah dengan doanya. Oh, Masya Allah ya. Rumawi Ibu kedah seueur gumujang nyalira. Ya Bu ya, sedekah, Masya Allah ya. Baik, siapa lagi yang mau tanya Bu? Silakan. Ya, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ike dari Majelis Taklim Riyadut Thalibin, Gria Bandung Indah, RW 13, Desa Buah Batu. Pak Ustadz, mau saya tanyakan, bagaimana kalau kita sudah bersedekah tapi kita minta doa sama orang itu, boleh nggak? Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta doa dulu apa bersedekah dulu? Sedekah dulu cara Kiai. Abdi bade sedekah ke Bapak, tapi doakeun abdi nyapanya. Tah gitu, kenging tuh, Pak. Ada juga yang sedekah ini, ada ini, mohon doakan ya saya. Silakan saja, mau sedekah dulu atau doa dulu. Doa dulu, yang pasti bolehkah atau kedudukannya seperti apa? Ketika kita melakukan kebaikan, lalu memohon kebaikan, itu sah-sah saja. Silahkan. Bahkan ketika kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, niatkan untuk bertawassul. Tawassul itu memohon perantara kepada Allah dengan amal soleh. Iya kan? Ya. Seperti sebelum kita berdoa, dianjurkan untuk membaca sholawat dulu. Dianjurkan untuk membaca hamdalah dulu. Apalagi membaca ayat-ayat suci Al-Quran dulu. Itu menunjukkan bahwa kepada Allah saja kita, metode yang ada di dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka, na'budu dulu kitanya, baik hablum minan nas, sedekah. Tapi jangan sampai ada penyakit hati yang tadi hanas dibere si eta mah tapi geuning teu mustajab, tong dionang deui doana butut si eta mah. Nah, itu yang bisa merusak kita. Kita sedekah saja. Urusan yang mengabulkan doa itu Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita melakukan amal soleh, kan falyamal amalan sholiha, lakukan amal soleh, karena amal soleh itulah yang akan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ibu, jangan dikendorkan. Wah, yang kemarin belum juga dikabulkan, saya akan bersedekah lagi dengan yang lebih banyak dan yang lebih baik. Permintaannya itu juga. Dan kemudian dalam hal berdoa itu harus ada ilhah. Ada apa itu Pak Kiai? Ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang satu pertanyaan. Pagi-pagi minta dibayar hutang, siang minta dibayar hutang, ternyata sore juga minta dibayar hutang, maghrib minta dibayar hutang, sampai malam minta dibayar hutang. Itu namanya ilhah. Ya, mengulang-ulang sesuatu. Ada mengulang-ulang. Artinya apa? Harus bersabar terus, karena Allah akan mengabulkan doa kita
pada saat yang tepat menurut Allah, bukan pada waktu yang ditentukan oleh kita. Oleh karenanya kita terus bersabar, karena ternyata ada doa orang soleh. Kata Allah kepada malaikat, tahan dulu, jangan dulu dikabulkan, karena aku rindu dan aku senang dengan tetesan air mata istighfarnya di waktu sahur. Karena salah satu istighfar yang sangat disukai Allah itu al-mustaghfirina bil ashar, beristighfar di waktu sahur, berdoa di sepertiga malam. Allah itu kadang-kadang menahan dulu agar dia terus memperbanyak amal solehnya. Jadi dunianya ada, akhiratnya juga banyak. Dapat. Masya Allah, ya gitu ya. Saya mau tanya nih sama Jazaka, kalau kita bersedekah gitu ya, suka tidak kita ingat kepada orang lain, kemudian kita sampaikan, memohon kepada Allah menyampaikan pahalanya untuk orang lain, suka nggak? Suka ya? Buat siapa sih? Buat orang tua, atau kadang-kadang buat teman kita yang lagi kesusahan. Oh, nah, pakai itu. Saya juga jadi pengen bertanya begitu. Ketika kita mengeluarkan sesuatu, bersedekah, kita suka ingat orang lain. Orang tua iya, atau mungkin juga orang lain gitu ya, di luar dari orang tua. Bisakah kita menyampaikannya? Betul. Satu, ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, lalu kita ingat kepada orang tua, ya Allah, sampaikanlah pahala ini untuk orang tua saya. Itu sungguh luar biasa. Kalau untuk orang tua, ayah atau bunda kita, jangankan kita hadiahkan, tidak pun Allah langsung sampaikan. Itu surah At-Tur 21. Di dalam surah At-Tur 21, walladzina amanu wattaba'ashum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman dan mereka meninggalkan keturunan di belakangnya yang mengikuti dalam iman dan amal salehnya. Maka kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah sambungkan kebaikan-kebaikan mereka kepada orang-orang yang sudah lebih duluan meninggalkan kita, maksudnya kedua orang tuanya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'in. Istimewanya, amal anak-anak kita tidak akan dikurangi ketika Allah sampaikan nilainya. Misalkan anaknya melakukan kebaikan, Allah berikan nilainya 100, lalu Allah juga sampaikan kepada orang tua kita 100, tidak akan pernah dikurangi, karena memang Allah yang menyampaikannya, Allah yang punya pahala loh. Masya Allah. Itu, makanya itu merupakan investasi orang tua kita juga, karena mendidik kita, iya, memberi ajaran agama Islam kepada kita, maka itu akan terus mengalir. Lalu bagaimana kalau kepada orang lain yang tidak ada, yang bukan orang tua? Nah itu kan beda juga. Ada istri atau pasangan hidup, ada anak keturunan. Saya baca di dalam surat 40 ya, surat Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun, ayat 7, ayat 8. Ini ceritanya begini. Ketika kita sudah meninggal dunia semua, sudah tidak ada yang mendoakan, tinggal benang merah kesolehan yang ada di antara kita, di antara orang tua kita, dan di antara anak-anak kita. Ternyata ketika semua manusia sudah meninggal dunia, malaikat yang mengelilingi aras dan yang memikul aras, mereka itulah yang akan mendoakan kita. Oh, Masya Allah. Alladzina yahmilunal arsa wa man haulahu. Malaikat yang mengelilingi aras dan memikul aras, yusabbihuna bihamdi rabbi. Mereka bertasbih dengan memuji Allah. Langsung ke ayat 8-nya, sambil mereka itu berkata, Rabbana wa adkhilhum, ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga Adnan yang telah Engkau janjikan. Baik. Waman sholaha min abaihim, dan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka ke atas. Wa azwajihim, pasangan hidup, suami atau istri. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan. Baik. Ya, oke, ini waktunya sudah sedikit lagi, kita kembali harus rehat sejenak ya. Ya, pemirsa, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Tetap bersama kami di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa.
televisi analog ke digital sudah tidak dapat ditawar lagi. Mau tidak mau harus bermigrasi. Karena kemajuan teknologi menuntut untuk berubah dengan siaran televisi yang lebih berkualitas. Kenapa harus berubah? Karena dengan perubahan, mata dan telinga kita akan dimanjakan. Pandangan menjadi lebih nyaman dan suara pun terdengar lebih jelas. Untuk TV lama, jangan ditinggalkan. Cukup Anda pasang set-top box, alat yang dapat mengubah sinyal digital ke analog. Nah, buat televisi yang sudah memiliki teknologi Digital Video Broadcast Terrestrial Generation 2 atau DVB-T2, Anda hanya tinggal mencari kanal dengan tepat. Dan untuk lokasi di Pasir Koja pada kanal UHF channel 23 memiliki jangkauan siaran Tasikmalaya, Raja Pola, Cikatomas, dan sebagian kecil Kabupaten Tasik. Sementara lokasi Cirebon ada di kanal UHF channel 48 meliputi Sumber, Losari, dan Cilimus. Nah, bila Anda ada di jangkauan Gunung Walet, siaran TVRI Jawa Barat menyentuh daerah Sukabumi wilayah Cibadak ada di channel 29. Jadi, tunggu apa lagi? Segera migrasi ke digital karena banyak keuntungan yang bisa kita dapat. Dan jadilah penonton yang cerdas untuk memilih siaran yang pas. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Iya, Masya Allah ya, hari ini kita sudah membahas mengenai sedekah dengan doa. Luar biasa pemirsa ya, jadi ketika kita bersedekah tidak hanya dengan materi saja, tidak hanya dengan tenaga saja atau ilmu kita yang kita miliki, tetapi bersedekah dengan doa juga begitu luar biasa. Ketika kita mendoakan orang lain agar orang ini mendapatkan kebaikan, kita mendoakan orang lain agar orang lain itu mendapatkan kasih sayang Allah yang luar biasa, ini juga merupakan sedekah yang luar biasa. Dan ingat ya, setiap doa yang kita sampaikan itu akan kembali lagi kepada kita yang mengucapkannya. Makanya kalau berdoa itu harus yang bagus-bagus, jangan mendoakan orang lain dengan sesuatu yang tidak baik. Udah gitu kita minta tolong Allah lagi untuk mengabulkannya. Aduh, jangan sampai ya. Baik, jadi bagaimanapun juga yang namanya sedekah itu, ayo kita laksanakan sedekah dengan sebanyak-banyaknya, bermunajah kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Gitu ya Pak Kiai ya? Betul. Pak Kiai, ini juga waktunya sudah habis, sudah terasa, jadi kita akan tutup dengan doa ya Pak Kiai ya. Mangga silahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami ahli bersedekah. Mampuhkanlah agar kami senantiasa memanfaatkan setiap amanah yang Engkau berikan untuk berbuat baik kepadamu dan berbuat baik kepada sesama hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Kiai Dedi Mulyadi hatur nuhun pisan. Bunda, terima kasih banyak ya sudah hadir di studio. Semoga kita ketemu lagi ya Bun ya. Aa Jazaka juga hatur nuhun pisan ya. Sehat selalu ya. Karena kondisi begini tapi kita tetap harus menjaganya ya. Baik, dan pemirsa juga terima kasih Anda yang sudah menyaksikan Cahaya Kolbu dari awal hingga kita harus mengakhiri seluruh kebersamaan kita di hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Sampai jumpa di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berlabuh, bertahan, terus berharap. Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan. Every time you commit one more mistake,